Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Praktikum Pengantar Akuntansi di topik kita 13 terkait dengan pengenalan aplikasi Zahir versi online bersama saya Agus Maulana dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di topik ke-13 ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan aplikasi Zahir Online atau Zahir versi online. Kita akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kita akan membahas dulu apa itu Zahir Online, apa bedanya Zahir Online dengan Zahir versi desktop. Kemudian bagaimana cara pembuatan akun Zahir Online, nanti kita akan praktikan. Kemudian bagaimana pembuatan database dalam Zahir Online. Dan terakhir, pengenalan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Zahir versi online. Kita akan mulai dengan pembahasan Zahir Online. Zahir Online adalah salah satu platform aplikasi Zahir yang berbasis cloud atau sekarang kita lebih mengenalnya dengan istilah cloud accounting. Bedanya Zahir versi desktop dengan versi online, ya. Versi online ini aksesnya menggunakan web, ya, jadi berbasis web. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan Zahir versi desktop dengan versi Zahir online adalah Zahir online ini database-nya disimpan di dalam database milik Zahir, ya. Jadi database-nya berbasis cloud computing, ya. Berbeda dengan Zahir yang desktop, ya. Seperti yang kita ketahui, kalau Zahir desktop itu database kita ya disimpan di dalam komputer milik kita, atau kalau di perusahaan biasanya database-nya disimpan di dalam server milik perusahaan, komputer server milik perusahaan. Nah, di Zahir online ini semuanya berbasis website, ya. Kita aksesnya juga harus menggunakan internet, harus menggunakan jaringan internet, ya. Harus menggunakan jaringan internet yang stabil agar bisa mengaksesnya. Gitu. Kelebihan dan kekurangannya mungkin kelebihan dari Akuret Online ini secara akses lebih mudah. Kita tidak perlu menginstal, ya. Kita juga tidak perlu memiliki spek yang terlalu bagus di komputernya, ya, karena Zahir Online ini menggunakan HP pun bisa diakses. Ya, itu kelebihan mungkin Zahir Online. Secara fleksibilitasnya lebih bisa fleksibel dibandingkan dengan Zahir versi desktop. Kemudian kelebihan lainnya, Zahir online ini harganya, biayanya lebih murah dan bisa disesuaikan dengan kemampuan perusahaan kita. Artinya kita bisa menggunakan Zahir online ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kebutuhannya usernya sedikit, harganya bisa lebih minimal. Kemudian jika kita perusahaannya besar, butuh user yang banyak, itu juga bisa disesuaikan. Nah, ini adalah Zahir Online yang bisa diakses di zahironline.com. Ya, kita bisa akses di sini untuk proses aplikasinya di platformnya. Ya. Baik, kita masuk ke yang kedua, ya, pembuatan akun Zahir Online. Ya. Akun Zahir Online ini kita bisa buat menggunakan platform Zahir Online ini. Ya, kita bisa free trial, ya. Sebetulnya di sini database Zahir Online itu kita diberikan waktu selama 1 bulan untuk menggunakan secara cuma-cuma, ya, artinya gratis. Adapun nanti setelah 30 hari, setelah 1 bulan itu harus berbayar atau database-nya sudah tidak bisa digunakan lagi, ya, karena memang sudah harus berbayar kalau lewat dari 30 hari. Tapi kalau hanya ingin coba-coba, kemudian kita untuk pembelajaran, bisa kita gunakan yang free trial, yang versi free trialnya, ya. Oke, untuk membuat akun kita akan login, klik login di bagian ini, ya. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman login. Kalau teman-teman yang sudah punya akun, nanti silakan langsung login.
Tapi kalau yang belum punya, silakan lakukan registrasi. Nah, di sini sign up, registrasi. Silakan dimasukkan alamat emailnya. Saya menggunakan alamat email ini, create account. Kita bisa pilih ya, bahasanya apakah mau Indonesia atau bahasa Inggris, silahkan diedit. Silahkan dimasukkan namanya. Kemudian dimasukkan nomor teleponnya. Kemudian occupation-nya silahkan dipilih apakah sektor perusahaan kita apa ya. Apakah entrepreneur, swasta, civil servant PNS, perusahaan BUMN, unemployment, atau student ya. Kita pilih student karena ini untuk pembelajaran ya. Teman-teman silakan gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian set up your password, di sini bisa kita set up sendiri atau bisa menggunakan password yang sudah ada diberikan zahirnya ya. Oke, di sini langsung kepada pembuatan company-nya ya, pembuatan company-nya. Oke, kita coba back dulu. Saya gunakan institusi saya. Ini saya pilih yang education saja dulu. Ini untuk percobaan ya. Edit account ini bisa diedit akunnya ataupun bisa langsung menggunakan yang hasil dari zahirnya saja. Ya, kemudian ini kode referral, ini kalau kita punya kode promo ya. Ini kalau tidak langsung saja di checklist agree kemudian save. Nah, ini sebetulnya sedang pembuatan database ya, tapi nanti kita akan masuk lagi ke pembuatan database yang baru ya. Ini hanya untuk percobaan saja. Oke, ini adalah proses pembuatan database sebetulnya ya di perusahaan. Jadi tadi kita bisa lihat bahwa menu-menunya pilihan-pilihan perusahaannya cukup banyak ya. Artinya menu-menu perusahaan yang tadi itu akan menyesuaikan dengan akun yang diberikan oleh oleh zahirnya ya. Oke, kita pilih get started, request online demo karena kita hanya ingin free trial. Atau I'll contact later aja ya. Baik, ini adalah halaman utama atau dashboard dari dari aplikasi Zahir versi online. Baik, kita akan mulai ke step ketiga yaitu pembuatan database ya. Sebelumnya tadi sudah kita buat database ya, tapi kita akan coba lagi buat database ya. Silahkan masuk ke Zahir online ya. Ini kita logout dulu. Login ya. Nah, di sini ada tadi perusahaan yang sudah kita buat ya. Oke, ini adalah perusahaan yang tadi sudah kita buat. Kita akan coba buat perusahaan baru, database perusahaan baru untuk sebuah perusahaan yang misalkan nanti akan kita buat ya. Jadi ini adalah pembuatan database ya. Ini company ini nama perusahaannya, version, edition, expire date-nya adalah tanggal 15 Desember ya. Karena free trial itu hanya 1 bulan ya. Jadi Zahir memberikan waktu untuk free trial itu hanya 1 bulan. Lewat dari 1 bulan ini nanti Zahir akan melakukan pemblokiran terhadap database kita. Database-nya tidak bisa digunakan lagi. Kalau memang kita ingin komersialisasi, artinya ingin kita gunakan, maka kita harus bayar. Jadi kalau memang tidak digunakan, dibiarkan saja. Baik, kita akan coba buat baru database-nya. Nama perusahaannya adalah misalkan
PT Untung Sentosa ya. Misalkan ini perusahaannya adalah perusahaan trading. Bahasanya kalau ingin disesuaikan bisa ya, silahkan disesuaikan. Nah, ada perusahaan restoran, toko online dan lain sebagainya. Ini sebetulnya fungsinya adalah agar nanti Zahir bisa memberikan saran untuk akun-akun yang akan digunakan untuk perusahaan kita ya. Misalkan kita pilih restoran, maka nanti yang akan muncul akun-akun adalah terkait dengan perusahaan di sektor restoran. Kalau kita pilih perdagangan, maka nanti Zahir akan berikan akun-akun terkait dengan yang terkait dengan perdagangan dan distribusi. Ya. Nah, di sini ada checklist atau tidak ya. Kalau kita checklist, berarti kita akan menggunakan akun yang diberikan oleh Zahir. Ya, tetapi masih kita bisa rubah ya, masih bisa kita custom. Misalkan ini kita rubah nama-namanya ya, ini masih bisa. Kemudian kalau memang kita ingin menggunakan nama-nama akun kita sendiri, ya kita sudah punya database-nya, ini di unchecklist saja. Ya, kita akan menggunakan akun bawaan dari Zahir. Kode referral ini tadi sudah disampaikan ya, untuk pemasukan kode promo atau kode yang diberikan Zahir kalau memang kita punya. Ya, kemudian silakan checklist saya menyetujui syarat ketentuan serta kebijakan privasi dari Zahir Online, kemudian simpan. Nah, cukup mudah pembuatan database di Zahir ya. Nah, ini adalah pembuatan database untuk satu perusahaan. Jadi teman-teman, setelah kita membuat database ya, proses selanjutnya adalah kita melengkapi data perusahaan kita ya. Memasukkan info perusahaan, menginput saldo awal dan lain sebagainya. Ini pilih saja saya hubungi nanti. Oke, ini adalah dashboard untuk perusahaan kita. Ya, simple cara pembuatan database di Zahir. Ya. Dan data ini setelah kita misalkan input nanti informasi perusahaan, maka datanya akan tersimpan secara online. Misalkan kita ini tiba-tiba keluar internetnya, kita login lagi, itu otomatis tersimpan. Ya, jadi auto save seperti itu. Baik, kita beranjak ke tahap keempat, yaitu pengenalan fitur. Baik, di sini kita bisa lihat untuk tampilannya, ya, tampilan menu-menunya hampir sama dengan tampilan-tampilan dari menu Zahir versi desktop. Ya, ada dashboard, data master. Ini kalau di versi di versi desktop adalah data-data. Ya. Di sini namanya data-data master. Kemudian dashboard ini untuk overview dari usaha kita ya. Di sini ada nilai penjualan harian, ya, neraca, pembelian, penjualan. Nah, ini adalah laporan terbaru dari perusahaan kita atas operasional sehari-hari. Ya, kita bisa melihat di dashboard ini adalah overview, ya, overview dari laporan-laporan milik perusahaan. Ya, kerugian, penerimaan, pengeluaran dan lain sebagainya. Dan ini bisa di custom, ya, bisa kita buat baru, misalkan ya, kita bisa custom juga, tambahkan widget dan lain sebagainya. Apakah kita ingin membuat tambahkan fitur untuk diagram atau tabel atau produk terlaris, produk apa yang terlaris apa gitu ya. Ini bisa kita tambahkan widgetnya. Cukup menarik ya, tampilan di dashboard ini berbeda dengan yang versi desktop. Ya, kalau versi desktop mungkin karena pengembangannya kurang fleksibel, ya, updatingnya kurang fleksibel, jadi cenderung tidak terlalu banyak fitur-fitur di dashboard ini. Tapi kalau menggunakan versi Zahir Online, ini sangat bagus sekali, customization-nya sudah sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua adalah menu data master, sama dengan di Zahir desktop ya. Di data master ini juga kita bisa menemukan data-data terkait dengan perusahaan, data akun, ya, kontak perusahaan, data gudang, data produk. Kalau dulu di Zahir Online mungkin nanti itu ada data-data lain di sebelah sini ya. Kalau di sini data lainnya sebelah sini. Data lain ini data kelompok produk ya, klasifikasi alamat, klasifikasi akun, kelompok harta tetap, data bank, klasifikasi uang muka dan lain sebagainya. Ini adalah untuk data-datanya. Secara umum hampir sama ya tampilannya. Hanya mungkin ada beberapa fitur yang dimasukkan langsung ke sini, yang tadinya awalnya di dalam bentuk sub menu di sini ya, menjadi menu utama di sini. Kita beralih ke menu selanjutnya, itu buku besar. Buku besar ini adalah fitur yang digunakan untuk
pembuatan akun baru, mengubah bukan pembuatan akun baru. Kalau akun baru itu di data master ya, di daftar akun. Tapi di buku besar ini adalah untuk menampilkan daftar akunnya, kemudian menampilkan saldo dari buku besarnya, serta pembuatan jurnal umum. Ya, daftar akun di sini adalah untuk menampilkan akun-akun apa saja yang dimiliki perusahaan, aktif atau tidak aktifnya bisa kita atur di sini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah buku besar. Buku besar ini biasanya digunakan untuk melihat saldo dari akun tertentu. Ya. Nah, karena kita belum ada transaksi, berarti masih kosong. Ini saldo awalnya berapa, mutasinya berapa, saldo akhir, total debit, total kreditnya nanti kelihatan kalau memang sudah di input. Ya, itu adalah buku besar. Kemudian jurnal umum, ini adalah untuk pembuatan jurnal selain dengan pembelian, penjualan, kas masuk, kas keluar. Ya, biasanya jurnal umum ini kita gunakan untuk jurnal penyesuaian. Ya, misalkan penyesuaian uang muka, sewa dibayar di muka, penyesuaian untuk penyesuaian untuk asuransi dibayar di muka dan lain sebagainya, atau penyesuaian PPN, kita juga menggunakan jurnal umum ini. Ya, klik baru, kemudian nanti akan ada formatnya seperti ini ya. Tanggal, nomor referensi, deskripsi, akun, nama akun kita pilih, debit kredit. Ini secara tampilan agak berbeda ya dari Zahir versi desktop ya. Tampilannya cukup berbeda. Ya, tapi secara umum masih sama ya, debit kredit, akun mungkin hanya tampilannya saja lebih kalau di sini lebih luas ya tampilannya. Kalau di Zahir itu kan lebih kecil-kecil si kolom-kolomnya itu. Itu cara pembuatan jurnal umum menggunakan di akun buku besar. Yang selanjutnya adalah menu penjualan. Secara umum menu-menunya hampir sama dengan yang menu-menu yang di Zahir versi desktop ya. Dari mulai penawaran, pesanan, pengiriman, faktur, retur, daftar piutang usaha, pembayaran piutang usaha, dan pengembalian lebih bayar. Nah, ini mungkin yang baru yang ada di Zahir versi online ya. Di versi desktop yang build 13 itu belum ada ini. Nah, yang tidak ada di sini adalah uang muka ya. Uang muka dulu ada di menu penjualan dan di menu pembelian masing-masing ada. Dan nanti kita akan lihat uang mukanya itu ternyata masuk ke menu kas dan bank. Ya, di sini tidak ada uang muka untuk penjualan. Kita masuk ke pembelian, ya. Menu pembelian juga kurang lebih sama dengan versi Zahir versi desktop ya. Mulai dari pengajuan pembelian, penawaran harga, pesanan, penerimaan, faktur, retur, daftar utang usaha, pembayaran utang usaha, serta penerimaan lebih bayar atau debit ya. Dan sama dengan penjualan tadi ya, di sini tidak ada untuk fitur uang muka pembelian ya. Nah, kita lihat yang menu kas dan bank ya. Di sini kurang lebih sama. Pengeluaran ada penerimaan kas, uang muka pengeluaran, uang muka penerimaan. Nah, ini yang tadi asalnya dari penjualan pembelian, sekarang uang mukanya ada di bagian kas dan bank. Ini uang muka pengeluaran, berarti kita mengeluarkan uang muka untuk pembelian barang. Ini uang muka penerimaan, artinya kita menerima uang muka dari pelanggan untuk pembelian barang. Ya. Transfer kas masih ada, rekonsiliasi bank, giro masuk, giro keluar juga masih di menu kas dan bank. Kemudian persediaan barang, ini adalah terkait dengan pengelolaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Data produk, penyesuaian barang, ini kalau misalkan barang kita ada yang hilang atau ada yang rusak. Ya. Kalau tidak diretur, maka kita gunakan penyesuaian barang untuk mengakui beban kerugian materialnya. Stock of name, ya, pindah gudang. Misalkan kita punya beberapa gudang, kita pindahkan dari gudang satu ke gudang yang lain, maka kita menggunakan menu ini. Konsinyasi barang, ini adalah untuk barang titipan, ya. Jadi kita misalkan menerima barang dari orang lain, kemudian kita jual di toko kita, itu bisa menggunakan konsinyasi barang ini. Ya. Konsinyasi barang keluar ini berarti kita menyimpan barang di tempat lain, ya. Itu. Formula produksi, ya. Produksi ini untuk perusahaan yang berbasis manufaktur, ya, proses produksi. Kemudian kita lihat di menu laporan ya. Di sini tampilannya cukup berbeda di Zahir versi desktop ya. Kalau versi desktop itu berbentuk folder-folder menu gitu ya. Kalau di sini dia sama seperti tampilan di menu-menu lainnya ya. Bentuk ini bentuk kotak-kotak seperti ini. Di sini ada 5 jenis laporan ya. Laporan keuangan ini laporan secara umum, laba rugi, neraca dan lain sebagainya. Ya.
ada laporan laba rugi, arus kas, neraca sesuai dengan standar akuntansi. Kalau yang ini ya, buku besar ini untuk jurnal umum, jurnal buku besar daftar rekening. Ini kas bank, ini kas masuk, kas keluar. Uang muka ini tadi ya, dari yang uang muka penerimaan dan uang muka pengeluaran. Kemudian laporan piutang, ini pengelolaan untuk piutang customer. Laporan utang, ini utang kita pada vendor atau supplier. Laporan produk ini untuk laporan persediaan sebetulnya ya. Nah, kita bisa lihat daftar produk kita, kemudian kartu stok, kemudian kita bisa melihat mutasi produknya, produk terjual, terbeli, dibeli ya. Transaksi produknya juga bisa kita lihat ya. Di sini tampilan-tampilannya seperti ini. Kemudian laporan lainnya, di sini sepertinya ada beberapa tambahan ya. Ada daftar karyawan, pelanggan, pemasok, departemennya juga ada. Daftar harta tetapnya sekarang ada di sini ya. Daftar harta tetapnya di sini. Nah, dulu daftar harta tetap itu ada di data-data ya. Oh ya, di data-data ini untuk ininya ya, untuk inputnya. Di laporan ini untuk menampilkan laporan daftar harta tetapnya. Jadi inputnya ternyata masih di data-data ya, atau di data master namanya sekarang. Nah, itu teman-teman untuk pengenalan fitur-fitur yang ada di Zahir Online. Secara umum untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama seperti versi desktop, tapi ada beberapa perbedaan ya. Seperti tadi untuk dashboardnya menjadi lebih customize, bisa di custom, kemudian tampilannya lebih banyak ya. Kemudian di segi transaksi yang berubah tadi hanya dari sisi uang muka ya. Uang muka itu yang tadinya ada di menu pembelian penjualan, sekarang ada di menu kas dan bank. Kemudian laporan-laporannya menjadi lebih banyak ya, karena Zahir bisa lebih fleksibel dalam melakukan proses updating aplikasinya, jadi menjadi bisa lebih fleksibel dalam hal update aplikasinya atau update platformnya ya, seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini untuk materi pengenalan Zahir versi online. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.